dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tegal, Bapak Mas Sugianto SPD. Yang kami hormati Ibu Fasilitator Nasional BPGTK Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sulistianingsih Budiati SPSI, serta narasumber kita pada hari ini Ibu Kanti Puji Solehati SPD dan Ibu Eka Sari Utawati SPSI, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Tegal yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara berbagi praktik baik 2 jurus BK hebat pada pagi hari ini, Selasa 28 Oktober 2025. Sholawat serta salam kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, sehingga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Tegal. Yang ketiga, sambutan Fasilitator Nasional BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, acara inti berbagi praktik baik 2 jurus BK hebat. Dan kelima, saran dan tanggapan dari berbagai praktik baik yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, penutupan. Masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 2 Tegal, Bapak Mas Sugianto SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fasilitator dari BPGTK yang dalam hal ini akan sebagai petugas monitoring atas sharing berbagi praktek baik dari teman-teman kita yang sudah mendapatkan pelatihan, dan kalau pendidikan kurang tepat ya, pelatihan. Alhamdulillah kita sekarang mendapatkan istilah-istilah yang memang menarik untuk bisa diketik, karena kalau tidak menarik katanya tidak begitu menggigit. Padahal kalau menarik itu tidak dilihat dari judulnya, tetapi kadang-kadangnya isinya juga menarik pun kadang-kadang kita menjadikan geluh atau kecewa karena tidak mengikutinya sampai selesai. Nah, tapi kalau judulnya tidak menarik, ini menimbulkan satu tantangan tersendiri. Jadi untuk tidak hadir, untuk tidak mengikuti, untuk tidak menerima bagian praktek baik, kayaknya kecewa di depan Bapak Ibu yang kami hormati serta narasumber dan narasumber fasilitator dan narasumber. Kita bersyukur di ruangan ini bisa diberi kesempatan tidak bijaksana karena sudah 20 menit tidak terasa sambutan kepala sekolah. Dan aja dari tahun-tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Pada pagi hari ini kita sudah tertawa lepas Bapak. Oke, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih Budiati SPSI dari Fasilitator Nasional BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu, dan selalu bahagia seperti tadi Bapak Kepala Sekolah katakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tegal, Bapak Mas Rudianto SPB. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Tegal yang berbahagia. Puji syukur tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas rahmatnya kita selalu diberikan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan berbagi praktek baik di Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya di kesibukan yang ada di sekolah. Kami mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua karena memang saya harus menjalankan tugas Bapak dari Dinas Provinsi untuk menjalankan supervisi berbagi praktek baik yang ditujukan kepada Bu Eka dan Bu Kanti selaku calon fasilitator daerah Bapak. Jadi nanti beliau berdua itu akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita langsung ke Bu Kanti dan Bu Eka, kita dengarkan apa yang sudah beliau laksanakan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutan dan edukasinya. Semoga nantinya kita setelah mendapatkan materi pada pagi hari ini bisa mempraktekannya. Memasuki acara inti, mari kita simak bersama paparan materi dari Ibu Eka dan nanti dilanjut oleh Ibu Kanti. Waktu dan tempat kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua. Langsung saja ke penghemat waktu. Jadi pada pagi hari ini izin saya berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi saat tadi Bu Suryasti, Bu Dianti, Bu Anti menyampaikan bahwa untuk materi itu nanti sekarang saya berbagi praktek dulu, Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini adalah berbagi praktek baik saya tentang 7 jurus BK hebat. Nah, 7 jurus BK hebat ini saya dapatkan ketika saya mengikuti BIMTEK di Solo pada waktu itu. Dan ini adalah saya sudah melakukan pembahasan kepada siswa, dan hari ini saya akan berbagi bentuknya seperti apa sih praktik baiknya kepada siswa. Jadi ini Bapak dan Ibu, ada 7 jurus BK hebat yang Pak Menteri keluarkan. Jadi katanya 7 jurus BK, jurus itu terkait dengan pendekar gitu. Terinspirasi dari pendekar ya Bu Anti. Jadi pendekar itu harapannya bisa menjadi pahlawan pendidikan karakter. Jadi kita bareng-bareng bahwa mengajar itu tidak hanya sekedar mengajar, menyampaikan materi pelajaran, tapi juga ada hal pembimbing, membimbing. Nah, membimbing ini untuk supaya siswa itu tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga bisa berkembang dari aspek sosial, aspek pribadinya, karirnya, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Selanjutnya, nah ini dari 7 jurus ini saya mengambil 2 jurus yang saya praktekkan. Salah satu jurusnya yang pertama adalah jurus 1, kenali potensi. Kenali potensi ini potensi yang kita kenali di siswa. Ada 3 hal yang kita kenali, yaitu gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan mengenal potensi karir. Kalau gaya belajar mungkin Bapak dan Ibu sudah hafal, visual, auditory, kinestetik. Ada kecerdasan majemuk itu dari Howard Gardner, bahwa tidak ada satu anak pun yang bodoh. Semua cerdas dengan versinya masing-masing. Ada 8 kecerdasan,
Kemudian mengenal potensi karir, ini pakai Riasek ya. Nah, yang saya ambil untuk di praktek baiknya di siswa penimbasannya adalah yang kecerdasan majemuk. Saya ambil karena supaya anak-anak itu tidak kecil hati ya kalau mereka tidak mampu di pelajaran tertentu misalnya. Karena saya ingin anak-anak itu mindsetnya bahwa tidak ada satupun anak yang bodoh, tidak ada satupun anak yang tidak bisa. Semuanya pintar dengan versinya masing-masing. Nah, versinya seperti apa ini yang saya praktekkan. Jadi bisa berikutnya. Nah, ketika saya melakukan praktek baik, saya menggunakan konsep ARKA kepada ibu. ARKA itu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, kemudian K-nya konseptualisasi, dan A-nya aplikasi. Jadi ketika saya memberikan jurus itu, yang pertama saya lakukan adalah melakukan aktivitas bersama anak-anak. Nah, aktivitasnya karena saya mengukur kecerdasan majemuk pada anak, makanya saya menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, yaitu namanya aplikasi Aku Pintar. Linknya saya bagikan ke siswa lewat grup siswa, kemudian siswa mengerjakan. Ini ada videonya, bisa diklik di. Jadi setelah linknya saya share di ketua kelas, kemudian anak-anak saya berikan waktu untuk mengerjakan, memahami aplikasi itu, dan ini proses mereka sedang mengerjakan. Ini kayaknya serius banget ya Bapak dan Ibu, kayak kasar lagi ujian. Padahal mereka hanya menggali diri mereka sendiri. Jadi pertanyaan, pernyataan yang ada di aplikasi itu hanya seputar dirinya, mengenal dirinya sendiri. Mereka berada di mana? Apakah mereka cerdas kinestetik, cerdas visual, cerdas verbal, intrapersonal, interpersonal, naturalistik, atau musikal? Mereka berada di kecerdasan yang mana? Itu awalnya untuk aktivitasnya. Jadi asesmennya menggunakan aplikasi. Nah, setelah melakukan aktivitas ini, saya melakukan refleksi. Nah, di refleksi ini kebanyakan itu berkelompok deh, Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya tanyakan gimana ini tadi, kalau rame-rame kadang anak-anak itu suka malu untuk ngomong. Jadi saya melakukan pendekatan berkelompok, saya tanya gimana hasilnya, sesuai nggak? Dan ternyata Bapak Ibu, hasilnya ada yang sesuai, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak sesuai, saya fokusnya begini. Kalau yang tidak sesuai, kebanyakan mereka di kecerdasan interpersonal atau intrapersonal. Kemungkinan bisa jadi item pernyataannya ketika mereka menjawab, mereka sifatnya normatif. Contoh misalnya, saya selalu berempati dengan teman. Tidak mungkin anak-anak kita menjawab tidak cocok atau tidak sesuai. Betul ya? Pasti mereka memilihnya sangat cocok. Sementara kemampuan berempati, kemampuan bersimpati kepada orang lain itu adalah cerdas secara interpersonal. Jadi ketika mereka hasil akhirnya itu paling banyak di kecerdasan interpersonal, intrapersonal. Intrapersonal itu adalah cerdas diri sendiri. Dia bisa mengatur waktunya, dia bisa disiplin. Kalau interpersonal itu cerdas bergaul. Bagaimana dia bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya. Mereka juga terkejut Bapak dan Ibu, kok bisa saya kan jago olahraga kok ininya intrapersonal. Oh nggak apa-apa, mungkin ada pernyataan yang sifatnya normatif dan anak-anak kita menjawabnya sifatnya normatif. Akhirnya hasilnya munculnya intra dan interpersonal, bukan di SNI. Karena pernyataannya itu sudah include semua Bapak Ibu. Jadi semua delapan kecerdasan ada di pernyataan di instrumen di aplikasi itu. Ini refleksinya. Kemudian lanjut lagi di konseptualisasi. Konseptualisasi ini saya sampaikan mind mapping pakai papan tulis manual nih, karena keterbatasan waktu kami kalau diberikan hanya 1 jam. Di sini saya menjelaskan bahwa penekanannya adalah untuk mengubah mindset anak-anak bahwa tidak ada anak satupun yang bodoh dan tidak bisa. Semuanya berproses. Mereka cerdas dengan versinya masing-masing. Jadi ada 8 kecerdasan, ada kinestetik, ada verbal, ada musikal, ada naturalistik, intrapersonal, interpersonal, kemudian ada juga naturalistik. Jadi semuanya ada di situ, kecerdasan kinestetik seperti bisa olahraga seperti itu. Nah, ketika menjalankan konseptualisasi, saya langsung mempraktekkan contohnya, misalnya
Kamu penyanyi favoritnya siapa? Iwan Fals. Oke, Iwan Fals suaranya bagus, jago bernyanyi, berarti dia punya kecerdasan di mana? Musikal itu. Oh iya, oke. Megawati yang pemain voli yang kemarin sempat heboh di mana ya? Di Korea ya. Di Korea. Itu masuk kecerdasan mana? Oh, kinestetik Ibu. Oke. Kalau Najwa Shihab presenter di TV kira-kira masuk di kecerdasan mana? Kecerdasan verbal Ibu. Oh ternyata alhamdulillah ketika saya menyampaikan konsep tentang kecerdasan majemuk, anak-anak sudah cukup memahami. Jadi saya kasih clue-nya tokoh-tokoh atau contoh artis atau siapapun masuk di kecerdasan mana, mereka bisa mengelompokkannya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut berikutnya setelah konseptualisasi, lanjut di aplikasi Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak saya kasih challenge, mereka membuat video berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya mereka cerdas secara kinestetik, boleh olahraga, boleh menari. Kalau kecerdasan musikal, boleh bernyanyi. Kalau kecerdasan interpersonal, boleh mereka ketika misalnya memberikan nasihat kepada temannya. Ini bisa dilihat ya. Nah ini salah satu siswa kita yang merasa memiliki kecerdasan di bidang kinestetik. Karena olah tubuhnya, gerak tubuhnya luwes, bagus, dan dia juga bisa menari, nyanyi, masuk juga di kecerdasan musikal. Jadi anak-anak ini saya berikan challenge membuat video berdasarkan kecerdasannya masing-masing. Kemudian saya berikan link Google Drive, mereka upload di link yang sudah saya siapkan. Dan ini linknya di situ ada nomor absen 1, 2, 3, 36 ada kecerdasan kinestetik, absen 2 dia punya kecerdasan musikal, dia bernyanyi, absen yang 3 naturalistik, dia lagi merawat tanaman, kemudian absen 5 19 interpersonal dan seterusnya. Jadi ada juga yang memilih video tidak sesuai dengan hasil linknya Bapak dan Ibu. Tadi seperti refleksi yang di awal saya bilang, Ibu saya kan sukanya olahraga, kenapa saya cerdasnya interpersonal? Kembali lagi bahwa ketika mereka memilih pernyataan biasanya sifatnya normatif. Akhirnya yang muncul adalah yang intrapersonal atau interpersonal, cerdas diri sendiri dan cerdas saudara. Jadi kurang lebih seperti ini aplikasinya. Ketika saya melakukan praktek baik, saya menggunakan konsep ATKA. Jadi di awal kita beraktivitas dulu dengan anak, melakukan refleksi, kemudian kita memberikan konsepnya, kemudian yang terakhir adalah anak-anak diberikan aktivitas, challenge-nya. Mereka bisa mengimplementasikan dari konsep yang sudah kita berikan sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini bisa dilewati. Nah, pengibasan yang kedua kepada siswa adalah jurus keempat Bapak dan Ibu. Saya memberikan jurus keempat itu jaga konsistensi. Kenapa saya memberikan jurus ini? Karena PR challenge kita yang paling besar sebagai pendidik ke siswa adalah bagaimana menjaga anak-anak kita itu konsisten. Contoh saja, kita minta anak-anak konsisten untuk hadir tepat waktu di kelas. Itu kan tidak mudah nih Bapak dan Ibu. Hari ini datang tepat waktu, besok bisa telat, besoknya mungkin lebih telat lagi, besoknya online terus. Jadi untuk menjaga konsistensi itu lumayan challenge banget buat kita sebagai pendidik anak-anak kita. Nah, dijaga konsistensi ini ada dua hal, yaitu menumbuhkan kebiasaan positif dan bagaimana menghilangkan kebiasaan negatif. Ketika saya memberikan jurus ini, sama seperti jurus pertama, saya melakukan aktivitas dulu, bisa dilihat di aktivitasnya yang di tengah, bisa di-play mungkin. Jadi aktivitas yang pertama ini saya memberikan kepada anak-anak adalah game membuka kepalan tangan. Nah, ini di sini heboh banget. Jadi kalau ada dua instruksi ketika memberikan game aktivitas kepalan tangan. Yang pertama, anak boleh membuka kepalan tangan temannya dengan dipaksa. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau dipaksa kayaknya heboh gitu ya. Ada perlawanan gitu Bapak dan Ibu kalau dipaksa. Nah, tapi ini yang paling seru. Ini saya kasih waktu 1 menit, mereka mintanya lebih gitu. Karena ngotot pengen membuka gitu, sampai teriak-teriak sampai ini gitu. Jadi yang paling heboh adalah dengan paksaan, karena ada perlawanan di situ. Ada yang kebuka, ada yang sampai terbuka tangannya, ada yang tutup gak bisa dibuka. Nah, setelah dipaksa, yang berikutnya adalah boleh membuka kepala tangan temannya,
tidak boleh memaksa, tidak boleh ada sentuhan fisik. Terus caranya gimana? Dia dirayu, diajak ngomong. Itu pada 1 menit Bapak Ibu, ya Pak, Bu saya nggak bisa ngerayu, ngomong Bu kakaknya Bu, udah saya rayu-rayu, Bu nggak bisa. Tapi kalau dia memaksa, semangat banget Bapak Ibu. Jadi pada intinya dari jaga konsistensi itu baru. Ketika kita menjaga konsistensi itu ada 2 cara, dengan paksaan dan juga dengan kesadaran. Tapi kalau dengan paksaan Bapak dan Ibu kira-kira bisa konsisten nggak? Enggak ya. Jadi karena ada perlawanan di situ. Hari ini konsisten karena dia melawan, bisa jadi besok nggak konsisten. Beda dengan kesadaran. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran itu yang tadinya sudah baik dijaga lebih baik lagi, tetap baik, dan yang pulang konsisten atau yang pulang kebiasaan negatifnya bisa dilawan. Jadi kurang lebih ini aktivitas yang saya lakukan bersama anak-anak di membuka kepala kanan. Ternyata yang paling heboh adalah paksaan, karena ada perlawanan gitu. Berikutnya, nah setelah ini saya melakukan refleksi terhadap anak-anak, dan anak-anak tuh bilang, saya tanya lebih mudah membuka kepala kanan diminta atau dipaksa. Itu enak dipaksa katanya, karena kalau dipaksa seru katanya, untuk perlawanan katanya. Challenge banget buat mereka bisa kenceng gitu ngototnya, dan yang di kepala kenceng juga ngototnya nggak mau dibuka gitu. Jadi seru buat mereka katanya. Kemudian kalau yang diminta tanpa ada sentuhan itu susah Bu, dirayu-rayu nggak mau membuka, diomongin baik-baik nggak buka, terus gimana gitu. Jadi apa yang bisa kita dapatkan? Saya tanya kepada siswa. Ya kalau misalnya dipaksa bisa, tapi ada perlawanan nanti besoknya nggak mau lagi Bu ya membukanya, karena mungkin udah terluka atau apa gitu. Jadi intinya ya nggak konsisten kalau lewat paksaan. Beda dengan kesadaran. Kalau kesadaran dia mau dengan sendirinya membuka tangannya, artinya lebih mudah, tidak ada perlawanan. Nah, itu yang kita harapkan anak-anak itu punya kesadaran yang baik untuk menjaga konsistensinya. Itu. Kemudian konseptualisasi ini juga saya sampaikan bagaimana menumbuhkan kebiasaan baik, bagaimana menghilangkan kebiasaan negatifnya, di mana kalau kebiasaan baiknya itu ada tombol-tombol internal gitu ya. Di antaranya misalnya ada kebanggaan. Ketika kita bisa konsisten itu ada kebanggaan, ada rasa ingin tahu, kemudian challenge, ada sesuatu yang menarik, sehingga kita bisa menjaga konsistensi kita, menumbuhkan kesadaran positif kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah saya menjelaskan konsepnya, anak-anak saya berikan challenge lagi Bapak dan Ibu. Challenge-nya adalah ada 2 hal. Buatlah kebiasaan menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Menumbuhkan kebiasaan negatif ada 4 hal. Jadi kita membuat penunjuknya itu jadi menarik untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Kalau sesuatu yang menarik kan akan lebih mudah untuk melakukan gitu Bapak dan Ibu. Jadi apa yang mau ditumbuhkan kebiasaan positifnya dibuat menarik, dibuat lebih mudah, ada rewardnya, penunjuknya jelas. Tapi kalau menghilangkan kebiasaan yang negatif atau yang buruk dibuat menjadi sulit. Jadi kalau sulit anak-anak nggak mau melakukan karena susah sih. Jadi kebiasaan negatif, contoh misalnya anak-anak bermain HP lupa waktu, mau menghilangkan kebiasaan itu, mungkin HP-nya bisa dikasih ke bapak ibu guru kalau di sekolah, atau mungkin disimpan di ini. Jadi kalau bapak ibu guru susah lah, nggak usah deh kalau gitu. Daripada ngomong sama bapak ibu guru, mendingan gak usah main HP, mendingan saya belajar. Jadi dibikin sulit, dibikin tidak terlihat, dibikin tidak menarik, dan juga penyebabnya apa, sehingga menghilangkan kebiasaan negatif itu. Dan ini anak-anak juga sama, saya berikan tugas membuat kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif lewat aplikasi Canva. Mereka membuat, kemudian saya kasih linknya, dan linknya ini mereka mengupload tugas-tugas mereka di Google Drive yang saya sediakan. Nah, ini ada dari absen 1 dan seterusnya. Mereka memiliki 2 slide, 1 menentukan kebiasaan positif, satunya menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi begitu Bapak dan Ibu, 2 praktek baik yang saya imbaskan kepada peserta didik di sekolah terkait dengan BIMTEK yang saya ikuti, yaitu 7 jurus BK Hebat. Selebihnya nanti akan disampaikan lagi
dengan Bu nanti akan dilanjut. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu ada tanggapan, masukan, saran, silakan bisa disampaikan kepada saya secara langsung. Monggo Bapak dan Ibu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, pembahasan praktek BSI terhadap siswa dari 7 jurus BK hebat, di mana 2 yang sudah tersampaikan yaitu gali potensi dan menjaga konsistensi. Untuk 5 jurus lainnya itu penjelasannya nanti. Ini 2 dulu yang kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat nih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tanggapan, saran dan masukan yang senang hati saya menerimanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum